Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, Sobat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber nih, yaitu seorang YouTuber Sumatera Selatan, Mang Dayat. Nah, Assalamualaikum Mang Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Ini Mang Dayat nih seorang YouTuber Sumatera Selatan atau apa nih sebutannya nih? Mungkin masyarakat banyak ngomong, Mang Dayat itu YouTuber, content creator. Tapi sebenarnya Mang Dayat pribadi lebih nyaman itu kalau dikata ke sebenarnya pegiat budaya yang punya YouTube. Jadi memang orientasinya itu adalah mempublish hasil-hasil dari penelusuran kita. Jadi bukan memang konten untuk konten sejarah, tapi penelusuran yang dijadikan konten. Benar. Seperti itu. Lebih kepada budayawan ya, benar ya? Bukan budayawan. Kalau budayawan belum ada SIM-nya, sejarawan belum ada SIM-nya. Iya, benar. Jadi namanya pegiat itu baik. yang lebih khusus konten-kontennya lebih ke sejarah gitu ya, sejarah budaya Sumatera Selatan dan Palembang. Palembang dan Sumatera Selatan. Oke, siap. Ini nih kita taunya nih channelnya ini namanya Mang Dayat ya. Nah, kalau Sobat Arsip mungkin penasaran nih, sebenarnya Mang Dayat tuh nama aslinya siapa nih? Jadi kalau nama aslinya kan Hidayatul Fikri. Tapi kan mau Palembang ini kawan-kawannya banyak manggil Fikri sebenarnya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang lah jarang manggil Fikri. Banyak manggil Dayat. Nah, ngapu jadi Dayat, wong Palembang ini kan sarwa nyebut R. Jadi kaget boro-boro dia nak nginget nak nyebut besaro lebih baik hilang ke R-nya jadi Dayat. Nah, pecahnya lebih gampang di kuping wong Palembang walaupun mirip bahasa Sunda kebanyakan wong Sunda nama Dayat tuh. Bener. Tapi ada baiknya wong Sunda galak nyasar datang ke channel kita. Kalau wong Palembang tuh R-nya benerot. Enggak benerot, enggak gerot. Nah, kayak itu ya. Oke nih, Mang Dayat nih ya. Konten-konten Mang Dayat kan ini banyak sejarah dan budayanya Sumatera Selatan nih. Yang terfavorit nih, yang sejauh ini yang seneng nih banyak penontonnya nih yang mana nih Mang Dayat? Jadi memang kan sejarah Palembang ini kalau kita tarik ke belakang itu mungkin dari abad ke-7 sudah banyak dibahas. Tapi kalau kita ngomong itu berat. Ya udah ngomong Sriwijaya, kerajaan-kerajaan, kesultanan berat. Benar berat. Susah nak ngapal-ngapalnya Nah, masyarakat itu lebih seneng yang deket-deket. Artinya yang masih terjingok di mata. Misalnya sejarah-sejarah lokasi. Ya dah dia tinggal di mana? Misalnya tinggal di Lemabang. Asal usul Lemabang. Nah, itu banyak yang demen nih. Terutama wong Lemabang pengen tahu. Ya dah. Pelaju apa? Dari Pelaju. Banyak nonton. Jadi pada dasarnya itu setiap lokasi yang ada di Palembang ini itu pasti punya sejarah. Makanya ada namanya ilmu tuh toponim. Ilmu yang asal muasal dari tempat itu tadi. Nah, itu yang paling banyak diminatin dan mungkin awalnya Mang Dayat publish sejarah itu masuknya dari situ. Oke. Ini kayak nama jalan lah ya, misalnya nama Pelaju jalan kata bisa. Mang Dayat tadi. Ini kalau mungkin Sobat Arsip nih banyak nih penasaran nih, kayak Pelaju nih mungkin yang udah Mang Dayat telusurin. Itu gimana nih sejarahnya tuh? Sebenarnya yang banyak sejarah itu tuh yang namanya dulu Palembang ini kan ndak kati. Sekarang nomor-nomor ilir ulu ya. 1 ulu, 2 ulu. Nah, dulu kan ndak kati. Dulu namanya gugukan. Ulu ilir ya benar. Iya. Ngulu ngilir. Ngulu ngilir. Gitu. Dulu tuh tidak dikenal yang namanya ulu ilir ini tadi. Tapi dikenal tuh kan kampung-kampung. Jadi satu ilir itu kampung Palembang Lamo. Jadi dulu guguk Palembang Lamo misalnya itu. Nah, itu secara yang kecil-kecilnya. Kalau secara besarnya tadi pecah Lemabang. Lemabang kita tahunya itu pasar itu ya pusatnya. Padahal tempat makam Jaya Wikramo itu yang jadi asal muasal dari Lemabang. Jadi Jaya Wikramo dulu bangun makam. Itu zaman masa-masa keemasannya Kesultanan Palembang, masa Jaya Wikramo itu, jadi dia bikin makam Kawat Tekurap itu, Masjid Agung, termasuk merencanakan Benteng Kota Besar. Nah, jadi catatan Belanda di masa ini adalah sangat sulit mencari orang miskin di Palembang. Itu Belanda yang ngomong, bukan kita. Oh gitu. Iya, jadi saking hebatnya Sultan kita dulu. Nah, jadi salah satunya adalah
dia membangun Kawat Tekurap itu yang dulu itu Ida Rato. Kemudian di Rato Kenyo ada di Tembun. Nah, akhirnya kan tanah tuh tanah abang jadinya. Makanya dia dijuluki oleh masyarakat situ Sunan Lemah Abang. Nah, akhirnya berubah penyebutan menjadi Lemabang. Gitu sejarahnya ya. Iya, jadi gara-gara dia bangun makam dia sekarang itu. Gitu. Makam Kawat Tekurap. Berarti ada makamnya di daerah situ ya, Mang Dayat? Itu Kawat Tekurap itu. Oh, itu makam ya? Itu makam dan isinya itu adalah makam dari sultan-sultan. Oke. Wah, ini kita banyak dapat ilmu nih dari Mang Dayat nih. Apalagi nih konten-kontennya Mang Dayat ini kan banyak budaya dan sejarah yang mana yang berkaitan dengan dinas kearsipan kita ini. Sejarah tersebut bisa jadi arsip dan ditaruh di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dong ya. Oke nih. Nah, kalau mengenai kita kan banyak nih sobat arsip juga melihat nih konten-kontennya Mang Dayat itu kan ya. Di situ banyak terdapat kayak foto-foto bersejarah. Itu Mang Dayat dapat dari mana nih? Jadi karena sering konten, ya alhamdulillah terima kasih juga buat masyarakat. Jadi foto-foto itu ada yang memang dapat informasi itu sebagian besar dari masyarakat. Terutama video-video juga begitu. Jadi yang dulu mungkin zaman dulu yang sudah pegang kamera, yang mungkin dia pegawai TV segala macam. Nah, itu mereka kadang-kadang, "Mang, ini ada link, Mang, buat ini tahun sekian, Mang." Jadi sebenarnya itu dari peran masyarakat. Foto-foto juga kadang-kadang DM. Ada yang pernah ke rumah nganter-nganterin, "Mang, aku ada kitab ini, Mang, aku ada Quran tua, Mang." Jadi berarti sampai masyarakat tuh karena tahu ini kontennya Mang Dayat tentang sejarah, datang ya ini ke rumah ya untuk mengirimkan foto-foto biar bisa ditampilkan di kontennya Mang Dayat. Jadi sebenarnya pada dasarnya masyarakat itu ya masih ada sebagian yang peduli. Ya, masih ada yang peduli, yang sebenarnya itu pengen sejarah. Itu sebenarnya sejarah keluarga kita kan. Benar sekali. Punya yai-nyai kita. Benar. Nah, apalagi toko-toko lama, entah itu ada silsilah keluarga kita ya. Nah, jadi yang punya keluarganya yang peduli, ya mereka kadang kirim. Ya, mungkin bisa jadi sekarang ngirimnya jangan ke Mang Dayat baik, ke arsip juga. Benar sekali. Itu kan, jadi bisa disimpan, diarsipkan dan insya Allah aman kalau udah diarsipkan di sini. Mang Dayat konten kenyo, nyari ceritanya, dokumennya arsipnya langsung masuk ke dinas kearsipan. Benar sekali nih. Nah, ini untuk closing kita nih Mang Dayat ya. Pesan dan kesannya Mang Dayat nih terkait arsip sejarah nih Sumatera Selatan. Jadi kalau kita perhatikan sejauh ini sumber-sumber foto, video, sejarah kita itu kan sangat minim. Apalagi yang setelah masa kemerdekaan. Jadi memang kalau mungkin di internet beredar itu tahun 30, tahun 20-an itu ada. Bisa kita minta di Leiden. Nah, tapi yang setelah tahun 60 satu pun Mang Dayat belum ketemu foto-foto tahun 60. Tahun 60 ke tahun 60 bawah. Sampai 70. Oh, 60 nah, tahun 70-an itu videonya sudah ada, udah mulai banyak yang kirim. Foto-foto sudah ada. Nah, tapi masih minim. Karena memang pada saat tahun 70-an itu sebenarnya kondisi Palembang tuh betul-betul berbeda kan. Benar sekali. Masih berbeda, jembatan Ampera masih naik turun. Ya, benar. Yang kita tahu bisa dinaikin ya. Nah, jadi tahun 70-an sudah masih ada lah ya ini. Itu videonya dapat ya Mang Dayat? Tadi dapat kiriman. Dapat kiriman. Ada yang memang kita cari-cari juga ada. Terus bisa ada kontak kita minta izin. Boleh gitu kan. Umumnya sih kalau minta izin selalu dibolehin. Benar, karena kan ini tentang sejarah kita Sumatera Selatan. Iya, ada yang memang bapaknya tuh reporter, kayaknya sih ada di sini lah, daerah lain pun ada. Bahkan ada yang ngirimin itu dokumentasi Toyota Jepang. Jadi dulu tahun 80-an itu Jepang itu tuh aneh nyingok Palembang ini. Mobilnya di kotak-kotak, diacak-acak, angkot gitu. Angkot kita dewek kayu kan, masyarakat sini. Iya kan, angkot kayu kan cuma di Palembang. Benar. Mobil pickup buka jadi angkot kayu. Nah, itu cuma di Palembang. Akhirnya wong Jepang itu datang. Unik, saking kreatifnya wong Palembang. Kreatif ya. Bisa bikin karoseri Palembang namanya. Iya kan? Nah, itu mereka sempat datang meliput itu jingok itu dan alhamdulillah kemarin dikirim dokumennya. Jadi memang itulah kondisi Palembang, raminya tuh masih di KM5 perbatasan. Gitu. Ini saya senang sekali nih mewawancarai Mang Dayat nih, banyak sekali ilmu yang saya dapat, yang sobat arsip dapat juga.
yang tadinya saya nggak tahu nih. Ya jadi alhamdulillah jadi banyak pengetahuan nih. Oke Mang Dayat, terima kasih banyak ini udah datang ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dan sukses selalu Mang Dayat. Amin, terima kasih. Nah Sobat Arsip, itu tadi wawancara kita dengan Mang Dayat. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Arsipku. Sama.